Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Hidayat. NIM saya 1910850007 dari Pendidikan Ekonomi kelas 3B. Apa itu persamaan dasar akuntansi? Persamaan dasar akuntansi adalah suatu persamaan yang menggambarkan jumlah aset sama dengan jumlah kewajiban ditambah ekuitas, atau dapat dirumuskan sebagai berikut. Aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Jadi setiap transaksi yang akan terjadi mempengaruhi keseimbangan dari neraca. Walaupun begitu, keadaan posisi neraca harus tetap seimbang atau bisa disebut dengan balance. Dengan tekanan pada posisi keuangan perusahaan yang komponennya sama dengan komponen persamaan dasar akuntansi. Contoh transaksi pada bagian ini sebaiknya dibatasi pada transaksi yang tidak melibatkan pendapatan dan beban. Contoh transaksi biasanya terbagi atas transaksi yang mempengaruhi aset dan ekuitas, aset dan kewajiban. Fungsi persamaan dasar akuntansi. Jika dilihat dari fungsinya, persamaan dasar akuntansi memiliki fungsi yang hampir sama dengan neraca. Perbedaannya adalah jika dalam neraca akan dilaporkan posisi keuangan pada tanggal tertentu, sedangkan dalam persamaan dasar akuntansi akan menyajikan posisi keuangan perusahaan sekaligus dengan transaksi yang mengakibatkan perubahan terhadap posisi keuangan selama periode tertentu. Persamaan dasar akuntansi memiliki fungsi utama untuk menyajikan transaksi yang mengakibatkan perusahaan dalam posisi keuangan perusahaan selama periode tertentu. Istilah debit dan kredit berarti masing-masing sisi kiri dan sisi kanan. Istilah ini sebenarnya bukan merupakan kenaikan atau penurunan, tetapi menggambarkan di manakah perusahaan mencatat jurnal dalam proses pencatatan. Artinya, perusahaan mencatat pada sisi kiri akun, maka perusahaan mendebit akun. Dan sebaliknya, ketika perusahaan mencatat pada sisi kanan akun, maka perusahaan mengkredit akun. Ketika membandingkan jumlah dari kedua sisi, akun akan menunjukkan saldo debit. Apabila jumlah debit lebih besar dan jumlah kredit, dan sebaliknya, akun akan menunjukkan jumlah kredit apabila jumlah debit lebih kecil dari jumlah kredit. Berikut ini adalah daftar akun dan saldo normalnya. Berikut ini adalah daftar akun dan saldo normalnya. Yang pertama itu nama akun, aset. Saldo normalnya debit, bertambah di debit, berkurang di kredit. Nama akun kewajiban, saldo normalnya kredit, bertambah di kredit, berkurang di debit. Nama akun ekuitas, saldo normalnya kredit, bertambah di kredit, berkurang di debit. Nama akun pendapatan, saldo normalnya kredit, bertambah di kredit, berkurang di debit. Nama akun beban, saldo normalnya debit, bertambah di debit, berkurang di debit. Komponen dalam persamaan dasar akuntansi ada 3. Yang pertama itu ada aset. Aset adalah kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan sebagai akibat dari masa lalu yang diharapkan memberikan manfaat ekonomi terhadap masa depan. Yang kedua ada kewajiban. Kewajiban adalah utang perusahaan yang timbul dari peristiwa masa lalu dan penyelesaiannya mengakibatkan uang perusahaan keluar. Yang ketiga ada ekuitas. Adalah seluruh kekayaan bersih perusahaan setelah dikurangi oleh kewajiban. Saya akan memberikan rumus tentang persamaan dasar akuntansi. Rumusnya itu adalah aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas
kewajiban sama dengan aset dikurang ekuitas, atau ekuitas sama dengan aset dikurang kewajiban. Jika dalam persamaan dasar akuntansi dimodifikasi dengan memasukkan akun pendapatan dan beban, maka bentuk persamaan dasar akuntansi akan menjadi seperti berikut ini. Aset sama dengan kewajiban tambah ekuitas ditambah pendapatan dikurang beban, atau aset ditambah beban sama dengan kewajiban ditambah ekuitas ditambah pendapatan. Saya akan memberikan contoh soal tentang persamaan dasar akuntansi. Pada awal bulan Januari 2012, Pak Ali Madun mendirikan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa pengiriman barang dengan nama Superkilat. Adapun transaksi selama sebulan Januari adalah sebagai berikut. Pada tanggal 1 Januari, Pak Ali sebagai pemilik perusahaan menyetorkan uang kas sebesar Rp4.800.000 sebagai modal awal. Pada tanggal 5 Januari dibeli peralatan kantor seharga Rp1.250.000, dibayar dengan kas sebesar Rp750.000, dan sisanya dibayar bulan Februari 2012. Pada tanggal 8 Januari dibeli perlengkapan kantor secara tunai seharga Rp75.000. Pada tanggal 10 Januari dibayar hutang kepada kreditur sebesar Rp250.000. Pada tanggal 15 Januari dibayar beban sewa kantor untuk bulan Januari sebesar Rp400.000. Pada tanggal 17 Januari dibayar beban sewa kendaraan seharga Rp300.000. Pada tanggal 20 Januari diterima pendapatan jasa angkut sebesar Rp100.000. Pada tanggal 22 Januari, Pak Ali selaku pemilik perusahaan mengambil sebagian modal untuk kepentingan pribadi sebesar Rp600.000. Pada tanggal 25 Januari diterima pendapatan jasa angkut sebesar Rp1.500.000. Pada tanggal 31 Januari diperkirakan beban penyusunan peralatan kantor sebesar Rp30.000 dan perlengkapan kantor yang sisa senilai Rp15.000. Berdasarkan transaksi yang di atas, maka selanjutnya dapat dilakukan pencatatan transaksi tersebut ke dalam daftar persamaan dasar akuntansi sebagai berikut. Oke, tadi adalah contoh tabel dari persamaan dasar akuntansi. Ini akan saya jelaskan tentang tabel yang tadi. Jadi pada transaksi tanggal 1 Januari 2012, transaksi yang terjadi adalah investasi modal pemilik dalam perusahaan dalam bentuk uang kas. Dengan demikian, akibat dari transaksi ini, akun kas bertambah Rp4.800.000. Demikian juga akun modal bertambah Rp4.800.000. Transaksi tanggal 5 Januari 2012, transaksi yang terjadi adalah pembelian peralatan seharga Rp1.250.000, dibayar dengan kas Rp750.000 dan kredit Rp500.000. Maka akibat dari transaksi itu adalah peralatan bertambah Rp1.250.000, kas berkurang Rp750.000, dan hutang bertambah Rp500.000. Transaksi tanggal 10 Januari 2012. Transaksi yang terjadi adalah pembayaran hutang pada kreditur sebesar Rp250.000. Maka akibat dari transaksi itu kas berkurang Rp250.000 karena digunakan untuk membayar hutang, dan hutang berkurang Rp250.000 karena sudah dilunasi. Transaksi tanggal 15 Januari 2012. Transaksi yang terjadi adalah pembayaran beban sewa kantor sebesar Rp400.000. Maka akibat dari transaksi itu kas berkurang Rp400.000 karena sudah digunakan untuk membayar sewa, dan modal berkurang Rp400.000 karena beban sewa mengurangi modal perusahaan. Transaksi tanggal 20 Januari 2012. Transaksi yang terjadi adalah penerimaan pendapatan sebesar Rp100.000. Maka akibat dari transaksi tersebut kas bertambah Rp100.000 karena pendapatan yang diterima berupa uang tunai, dan modal bertambah Rp100.000 karena pendapatan menambah modal perusahaan. Transaksi tanggal 22 Januari 2012. Transaksi yang terjadi adalah penarikan sebagian modal milik atau prive sebesar Rp600.000.
Maka akibat dari transaksi tersebut kas berkurang Rp600.000 karena telah diambil untuk memenuhi kebutuhan pribadi pemilik dan modal berkurang Rp600.000 karena PRIV bersifat mengurangi modal perusahaan. Transaksi tanggal 25 Januari 2012. Transaksi yang terjadi adalah penerimaan pendapatan sebesar Rp1.500.000. Maka akibat dari transaksi tersebut kas bertambah Rp1.500.000 karena pendapatan yang diterima berupa uang tunai dan modal bertambah Rp1.500.000 karena pendapatan menambah modal perusahaan. Bukti memori penyusutan yang dibuat tanggal 31 Januari. Data penyesuaian menginformasi besar penyusutan peralatan selama bulan Januari sebesar Rp30.000. Maka berdasarkan data tersebut akumulasi penyusutan bertambah sebesar Rp30.000 dan modal berkurang sebesar Rp30.000 karena penyusutan dianggap sebagai beban dan semua beban bersifat mengurangi modal. Terima kasih. Berikut tadi penjelasan tentang persamaan dasar akuntansi atau disebut dengan ADP. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.